Di video kali ini kita akan mereview dua in-ear monitor Panon kembali. Namun yang spesial di sini ini adalah in-ear monitor Panon yang menggunakan multi driver. Berbeda dengan Panon Fan dan Panon Sphere yang menggunakan single driver. Bagaimana reviewnya? Saksikan terus di Sound Dignity. Halo dear lovers, welcome back to Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang akan sharing bersama kalian mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Sebelumnya, mau thanks berat untuk Om Yohanes yang telah meminjamkan in-ear monitor Panon ini untuk dapat Sound Dignity review. Panon sendiri seperti yang kita tahu merupakan salah satu retailer untuk memasarkan produk-produk audio di mana mereka itu berbasis di Hong Kong. Di mana salah satu in-ear monitor yang pernah kita review juga merupakan produk dari Panon Audio seperti Panon Fan dan Panon Sphere. Nah, di sini kita akan membahas dua in-ear monitor, yaitu Panon Orb dan Panon Globe. Panon Globe sendiri menggunakan satu dynamic driver dan dua balance armatur, sedangkan Panon Orb di sini menggunakan satu dynamic driver dan satu balance armatur. Kedua in-ear monitor tersebut sudah menggunakan kabel yang detachable dengan menggunakan dual pin 0,78 mm. Jack bawaan dari kedua in-ear monitor ini juga sama-sama menggunakan jack 3,5 mm yang dapat digunakan untuk berbagai macam jenis device atau pemutar musik. Untuk harga sendiri, Panon Orb ini dipasarkan di harga $249, sedangkan Panon Globe ini dipasarkan sedikit lebih mahal di harga $339. Selanjutnya akan kita bahas packaging dari kedua in-ear monitor ini. Untuk packaging dari Panon Orb dan Globe, mereka memiliki packaging yang sangat mirip. Kita di sini hanya membahas salah satu packaging, yaitu Panon Globe. Di mana packaging dari Panon Globe ini memiliki outer box berwarna kuning dan ada tulisan Panon, gambar in-ear monitornya dan tulisan di sini Globe Audiophile in-ear monitor menggunakan dua balance armatur dan satu dynamic driver. Dia sendiri sudah menggunakan kabel yang detachable dengan 2 pin 0,78 mm, cukup standar. Di bagian sini kosong, di bagian sini ada sedikit penjelasan mengenai Panon Company Limited yang berlokasi di Hong Kong. Di bagian lain tidak ada tulisan apa-apa. Kalau kita buka, di dalamnya sendiri terdapat box yang mirip dengan Panon Sphere yang pernah kita review di video sebelumnya. Sangat mirip bahkan kalau inner box-nya. Dengan warna biru, ada tulisan Panon berwarna gold seperti ini, bagian samping-samping berwarna merah marun, dan di bagian belakang ada sedikit penjelasan mengenai Panon dan Globe Audiophile in-ear monitor ini bahannya seperti stiker yang dilem kelihatannya. Lalu di sini dijelaskan kalau dia menggunakan dua balance armatur, satu balance armatur Knowles untuk high frekuensinya dan balance armatur Sonyon untuk middle frekuensinya dan satu dynamic driver 10 mm yang pasti untuk bass, sektor bassnya menggunakan 0,78 mm dual pin. Itu sedikit penjelasan dari dalamnya. Kalau kita buka di bagian dalamnya ini, kita akan mendapati sebenarnya ada case Panon berwarna biru, tapi saya tadi masukkan juga agak sulit nutupnya juga, jadi ya mending kita lakukan seperti ini aja. Jadi ada case biru berbahan kulit sintetis. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan zip yang berwarna emas, sangat elegan kalau saya bilang. Tapi di sini kulit sintetis ya, bukan kulit asli. Bahannya juga sangat halus dan eksekusinya juga bisa dibilang rapi, dan ini juga kokoh, semi hard case. Di dalamnya sendiri terdapat ada satu semacam case kain begitu, mengingatkan saya pada case 3i3. Di dalamnya udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kita pinggirkan dulu. Sebelum kita buka ini monitornya, kita lihat dulu. Ini di dalam ini terdapat beberapa aksesoris. Jadi sudah habis. Jadi ini mungkin untuk lebih simpel daripada ini, kalian bisa masukkan in-ear monitornya di sini. Ada beberapa pasang air tips. Ini ada yang dual flank. Jadi
cukup unik sih. Jarang-jarang inner monitor memberikan air tips bawaan dual flank. Ini mungkin tempat in-ear monitornya ya. Kalau saya seharusnya ada 2, tapi cuma 1, saya juga bingung. Di sini ada untuk membersihkan in-ear monitornya. Di sini ada cable clip seharusnya. Dan di sini ada cable tie dengan tulisan Penon berwarna hijau dengan tulisan berwarna biru. Jadi inilah isi aksesoris Penon Audio, terutama Penon Audio Globe. Untuk isi dalamnya sendiri, kalau kita buka, case-nya ini memiliki banyak compartment. Kalau kita lihat di sini, saat dibuka di sini ada compartment, lalu di sini juga ada lagi, di sini juga ada compartment. Entah buat apa ya, mungkin saya juga agak bingung compartment seperti ini dibuat apa. Tapi ya nice to have. Bahannya sendiri ya semi hard case lah kalau saya bilang, cukup baik. Yang pasti didapat juga adalah in-ear monitornya dan kabelnya. Kabelnya sendiri jacknya 3,5 mm dengan berbahan metal ya. Di sini ada tulisan Penon, mungkin nggak terlihat ya, di sini ada tulisan Penon dengan kabel 8 braid ya. Di sini silver plated copper berwarna silver yang sangat cantik. Untuk splitternya sendiri juga berbahan metal. Chin slidernya juga berbahan metal kalau kita lihat di sini. Dia juga sama-sama memikirkan lah, ini jauh lebih baik daripada kabelnya Penon Spear yang wah kacau lah intinya. Ini kabel yang sangat-sangat baik sih, kualitasnya juga sangat-sangat baik dan cukup lentur dan kokoh intinya kalau 8 braid. Tapi bukan 8 braid yang tebal-tebal ya, ini 8 braid yang agak tipis, tapi tetap aja 8 braid sangat kokoh. Nah, untuk in-ear monitornya sendiri bisa dilihat di sini berwarna hitam housingnya. Jadi paket yang didapatkan seperti ini. Ya, untuk kelengkapannya seperti ini, ada in-ear monitor, ada kabel 8 braidnya juga, ada 2 case, beberapa pasang air tips dan beberapa aksesoris lainnya seperti pembersih in-ear monitor, ada juga ini untuk pengikat kabel dan ini untuk cable clip. Bisa dibilang cukup lengkap untuk isi dari Penon ini. Kalau kita lihat di sini, Penon Globe juga memiliki packaging yang hampir-hampir mirip lah seperti Penon Globe di sini. Dia memiliki kabel yang memiliki kesamaan dengan Penon Globe, Penon Orb ini. Tapi di sini yang cuma berbeda yaitu in-ear monitornya dan finishing dari in-ear monitornya sendiri. Selain itu, kabelnya juga 8 braid, bahannya juga mirip. Tidak terlalu berbeda sih dengan Penon Globe. Dia juga dapat case seperti ini kalau di paket penjualannya. Selanjutnya akan kita bahas build quality dari kedua in-ear monitor ini. Sebenarnya build quality dari kedua in-ear monitor ini bisa dikategorikan ya 11-12 lah. Mereka sama-sama menggunakan bahan yang sama, yaitu resin. Dan mereka ini kalau saya pegang begini sudah kerasa banget mereka menggunakan full fill resin. Jadi tidak seperti Penon Fan atau Penon Spear yang menurut saya itu belum full fill dan kerasa agak ringkih. Tapi kalau misal full fill begini kerasa lebih kokoh dan lebih berisi lah intinya. Untuk bagian faceplate di sini Penon Globe menggunakan bahan yang lebih eye catching ya. Kita lihat di sini ada tulisan Globe, ada glitter atau bahan-bahan berwarna hijau kalau terkena cahaya begini. Sangat cantik. Housingnya sendiri berwarna hitam legam. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan seperti Penon Spear yang kesan-kesannya seperti custom in-ear monitor. Untuk bagian satunya, sisi satunya di sini ada tulisan Penon dan juga menggunakan faceplate yang sama-sama cantik, yaitu berwarna hijau yang bisa sedikit berubah warna menjadi biru saat dikenakan cahaya. Sangat cantik build quality-nya. Kabelnya sendiri yang tadi disampaikan menggunakan kabel 8 braid silver plated copper. Untuk slidernya sendiri berbahan metal, splitternya juga berbahan metal, jacknya ini 3,5 mm dan berbahan metal yang bisa dikategorikan sangat-sangat kokoh. Kabelnya juga sangat-sangat cantik. Berbeda dengan
Panon Orb. Panon Orb ini memiliki build quality yang bisa dikategorikan juga sangat baik. Kita lihat di sini eksekusinya sedikit berbeda. Dia menggunakan housing dan juga faceplate yang transparan. Jadi kita bisa melihat di dalam in-ear monitornya itu ada apa aja drivernya dan isinya apa aja bisa kelihatan. Di sini ada satu dynamic driver dan di sebelah sini ada balance armaturnya. Dimana Panon Orb ini menggunakan satu BA dan satu DB. Nah, untuk nozzle-nya juga menggunakan nozzle yang semi CM ya. Jadi di sini ada dua lubang ya. Kalau kita lihat di sini ya ada dua lubang fix, ada dua lubang di sini. Yang satu untuk dynamic drivernya, yang satu mungkin untuk mid to high frekuensi, mid dan high frekuensinya. Menurut saya malah eksekusi in-ear monitor yang super transparan seperti ini juga sangat menarik sih kalau menurut saya. Di sini ada sedikit tulisan Orb berwarna emas, mungkin bisa dilihat ada tulisan Orb berwarna emas, dan di sini ada tulisan Panon berwarna emas juga. Walaupun housingnya transparan masih ada tulisannya di sini. Dia juga menggunakan bahan kabel yang sama. Ini dual pin 0,78. Itu Panon Globe juga 0,78 dual pin juga. Kabelnya juga mirip-mirip, ya mungkin sama. Kabelnya sama, 8 braid, silver plated copper. Untuk splitternya juga berbahan metal, chin slidernya juga berbahan metal. Dipilih dengan sangat rapi tentunya kabelnya. Lalu di bagian jacknya sudah menggunakan jack 3,5 mm dengan berbahan metal juga. Ada tulisan Panon di sini. Selanjutnya akan kita bahas fitting dari kedua in-ear monitor ini. Kalau misalnya kita lihat sekilas, kedua in-ear monitor ini memiliki housing yang bisa dikategorikan ya cukup besar, cukup bulky. Untuk driver yang digunakan padahal tidak terlalu banyak, yaitu satu dynamic dan satu balance armatur. Tapi housingnya ini kedua in-ear monitor ini sedikit bulky. Bahkan Panon Orb di sini menurut saya sedikit lebih bulky dibandingkan Panon Globe kalau kita lihat dari housingnya. Tapi pada saat digunakan, kedua in-ear monitor ini memiliki fitting yang bisa dikategorikan nyaman dan enak banget walaupun housingnya sedikit besar. Tapi pada saat digunakan itu nyaman dan enak aja lah intinya. Baik itu Panon Orb maupun Panon Globe, pada saat digunakan itu fittingnya oke-oke aja. Untuk kabelnya sendiri, mereka memiliki kabel yang sama. Jadi untuk masalah kenyamanan ear hook, ini sama-sama ya bisa dikategorikan sama-sama nyaman lah. Selanjutnya akan kita bahas tonalitas dari kedua in-ear monitor ini. Untuk tonalitas dari kedua in-ear monitor ini, Panon Orb sendiri memiliki suara yang warm dan musikal. Sedangkan Panon Globe ini bisa dikategorikan cukup musikal, namun dia memiliki fokus untuk mid-high dan treble-nya. Tapi kedua in-ear monitor ini bukan in-ear monitor yang bright. Bassnya kedua in-ear monitor ini bisa dikategorikan sedikit berbeda. Bass dari Orb sendiri memiliki bass yang cukup berbody, dan sub bassnya ini deep-nya itu asik banget lah. Sedangkan bass di Panon Globe ini memiliki mid bass yang terasa sangat pas bodinya. Untuk mid-nya sendiri, Panon Orb ini memiliki mid yang bisa dikategorikan berdaging banget, meaty banget, tebal juga. Dia juga memiliki fokus di mid low-nya. Jadi suara-suara cowok itu bobotnya sangat-sangat dapet lah, pas banget. Untuk Panon Globe sendiri dia memiliki suara yang lebih bersih dan lebih shining di bagian mid to mid high-nya. Untuk suara-suara cewek dan string instrumen sangat lepas dan dapet banget. Nah, untuk treble-nya di sini, Panon Orb ini memiliki treble yang bisa dikategorikan roll off-nya terlalu cepat. Jadi bisa dikategorikan ini treble-nya ini sangat-sangat smooth kalau untuk Panon Orb. Sedangkan untuk Panon Globe ini dia memiliki treble yang pas. Jadi ekstensinya pas, juga terkontrol untuk treble. Tapi Panon Orb di sini karena dia roll off treble-nya terlalu cepat, jadi mikro detailnya ini terasa sangat-sangat kurang. Ambience-nya juga sangat-sangat kurang untuk bagian treble-nya. Tapi satu titik ini merupakan keunikan tersendiri dari Panon Orb ini. Untuk timbre dari kedua in-ear monitor ini memiliki timbre yang bisa dikategorikan cukup baik. Untuk speed dan transiennya sendiri dari kedua in-ear monitor ini bisa dikategorikan cukup ngejar. Walaupun mereka menggunakan dynamic driver, tapi decay-nya ini bisa dikontrol dengan baik dari kedua in-ear monitor ini. Untuk staging dari kedua in-ear monitor ini, staging dari Panon Orb ini dia memiliki staging yang berasa lebih lebar.
Tapi berbeda dengan Penon Globe, dia memiliki staging yang depth-nya ini lebih terasa. Jadi lebih terasa, ambience-nya juga lebih terasa dan lebih bagus. Jadi depth-nya ini lebih terasa, lebih dalamnya ini kerasa lah intinya. Separasi imaging dan positioning bagi saya lebih bagus di Penon Globe. Dia memiliki teknikalitas separasi yang lebih baik dibandingkan Penon Orb, lalu imaging juga yang lebih baik, serta positioning instrumen yang lebih pas. Dimana Penon Orb ini sedikit blur karena memang ada sedikit roll off di bagian treble-nya yang menyebabkan mikro detail, bahkan ada makro detail di bagian atas, treble atas juga yang kurang ter-highlight dengan baik. Untuk clarity sendiri lebih bagus di Penon Globe karena dia memiliki mikro detail yang lebih ter-highlight dan lebih rapi dibandingkan Penon Orb yang memiliki mikro detail, bahkan ada makro detailnya di bagian treble-nya yang sedikit hilang kalau saya bilang, dan ambience dari airiness-nya juga kurang lah dibandingkan Penon Globe. Selanjutnya akan kita bahas pro dan cons dari kedua in-ear monitor ini. Untuk cons pertama dari Penon Orb di sini, kalau kalian mencari in-ear monitor yang all-rounder dan analytical, ada baiknya kalian jangan mencoba in-ear monitor ini. Karena mungkin tidak akan sesuai dengan selera musikalitas dari kalian. Yang kedua itu, harganya bisa dikategorikan juga tidak murah-murah banget lah. 249 US dollar atau mungkin setara mungkin 2 sampai 3 jutaan ya mungkin ya, sekitar ituan kalau di kurs rupiah. Jadi bukan in-ear monitor yang bisa dikategorikan murah untuk kalian yang mencari in-ear monitor yang sapu jagat atau mencari monitor yang all rounder bisa untuk semua koleksi lagu kalian. Ini cukup segmented suaranya. Untuk pro dari in-ear monitor ini, kalau kalian seorang bass head atau mencari in-ear monitor yang vokalnya itu dapat banget, atau kalian mungkin suka lagu-lagu yang heavy vokal, in-ear monitor ini akan sangat pas untuk kalian. Memiliki suara warm dan smooth untuk meng-highlight terutama lagu-lagu yang heavy vokal. Untuk pro kedua dari in-ear monitor Penon Orb ini, dia memiliki sound signature yang non-fatigue, jadi bisa digunakan dalam jangka waktu lama tanpa terasa capek saat mendengarkan. Yang ketiga, build quality dari in-ear monitor Penon Orb ini memiliki build quality yang bisa dikategorikan sangat-sangat baik. Full fill resin yang sangat-sangat kokoh kalau saya bilang. Dia memiliki housing juga yang transparan, jadi bisa melihat isi dalam dari in-ear monitornya. Dan hanya ada tulisan kecil berwarna gold seperti ini. Ini cukup menarik sih, in-ear monitor dengan eksekusi resin transparan seperti ini. Selanjutnya akan kita bahas pro dan cons dari Penon Globe ini. Untuk cons dari Penon Globe ini, dia memiliki harga yang cukup pricey untuk sebuah brand baru, yaitu 339 US dollar atau 3 sampai 4 jutaan mungkin, 4 juta kurang mungkin. Harga yang cukup tinggi lah untuk sebuah in-ear monitor dari brand yang baru lah di pasar internasional. Untuk pro-nya sendiri, Penon Globe ini memiliki suara yang lebih all-rounder dibandingkan Penon Orb. Dia memiliki suara yang bisa untuk mendengarkan semua genre lagu, baik itu lagu pop, lagu rock, ataupun lagu-lagu jenis-jenis lain. Dia memiliki suara yang sangat-sangat all-rounder dan bisa digunakan untuk semua jenis lagu. Pro kedua dari monitor ini yaitu build quality yang bisa dikategorikan sangat baik juga. Dia memiliki housing yang full fill resin berwarna hitam dan ada faceplate yang eye-catching sekali. Lalu kabelnya juga sangat-sangat matang lah dibandingkan in-ear monitor pada umumnya. 8 braid tipis dengan menggunakan jack 3,5 mm. Kesimpulan, untuk rentang harga 200 dolar, sudah sangat banyak pemain lama yang bisa dikategorikan suaranya itu cukup matang lah. Namun Penon Orb di sini hadir sebagai in-ear monitor yang bisa dikategorikan memiliki tonal yang sangat unik. Sedangkan Penon Globe di sini merupakan in-ear monitor yang memiliki suara yang all-rounder dan teknis yang cukup baik. Itulah sharing kami mengenai Penon Orb dan Penon Globe ini. Kalau kalian suka dengan sharing kami, jangan lupa subscribe, klik tombol like dan nyalakan notifikasi. Serta jangan lupa juga follow Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai dua in-ear monitor ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!